Makin matang Misil Girls dipantau klub top Inggris. Skuad baru timnas ancam Jepang. Pandit nasional ungkap fakta. Kabar Elkan Bagot banjir dukungan kembali ke skuad Garuda. Fakta unik laga timnas Indonesia kontra Jepang. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad baru timnas ancam Jepang, Pandit nasional ungkap fakta. Timnas Indonesia seperti yang kita tahu akan memulai kembali perjuangannya di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan menghadapi Jepang sebagai pemuncak klasmen grup J. Sepanjang sejarahnya, timnas Indonesia sudah bertemu sebanyak 16 kali melawan Jepang. Hasilnya, tim merah putih meraih 5 kemenangan, 2 kali imbang dan 9 laga dimenangkan Jepang. Meski riwayat tidak berpihak kepada timnas Indonesia, namun jelang big match ini pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan dalam kanal YouTube Spotify Indonesia membeberkan peluang besar timnas Indonesia untuk membuat kejutan. Menurutnya, kekuatan pasukan Sintayong kini sudah bertambah kuat dari sebelumnya. Hal ini juga berkaca pada riwayat perjumpaan kedua tim akhir-akhir ini yang menunjukkan timnas Indonesia sudah berubah, di mana timnas merah putih mampu memberikan perlawanan. Ditambah lagi kondisi skuad yang berbeda dari pertemuan sebelumnya dinilai menjadi faktor timnas Indonesia bisa membuat kejutan di SUGBK. Jepang itu kelasnya beda, peringkatnya sekarang naik ke 16 ranking FIFA. Tapi Indonesia bisa menahan draw Australia yang peringkat 24. Dan kemarin Australia bisa imbang di markas Jepang. Bukan main-main ini. Di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Kata Ropan. Apalagi skuad timnas Indonesia sekarang sudah berbeda dari pertemuan terakhir kontra Jepang di Qatar pada Januari lalu. Kini wajah timnas Indonesia semakin kuat, terutama setelah kehadiran sejumlah pemain diaspora seperti Misil Girls dan Eliano Reinders. Ditambah lagi faktor tuan rumah pun juga diharapkan mampu mendorong nyali Indonesia untuk mencuri poin dari sang pemuncak klasemen Jepang. Fakta unik laga timnas Indonesia kontra Jepang. Pertama, Indonesia 5 kali menang melawan Jepang. Tahukah kamu, timnas Indonesia ternyata pernah menang atas Jepang? Bahkan bukan hanya sekali, tapi 5 kali dari 16 pertandingan. Hal ini berdasarkan catatan dari 11v11. 5 kemenangan itu terjadi ketika timnas Indonesia mengalahkan Jepang 5-3 di Asian Games pada 1954. 7-0 di turnamen Merdeka pada 1968, 1-0 dalam uji coba pada 1972, 2-1 di turnamen Merdeka pada 1978, dan 2-0 dalam uji coba pada 1981. Dari 16 pertandingan itu, sisanya timnas Indonesia kalah 9 kali dan 2 kali seri. Terakhir kali kedua kesebelasan berhadapan pada awal 2024 di Piala Asia 2023. Dengan timnas Indonesia harus takluk 1-3 dari Jepang. Kedua, duel pelatih berlabel Piala Dunia. Laga timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang juga akan menjadi duel antara dua pelatih berlabel Piala Dunia, yakni antara Sintayong dan Hajime Moriyasu. Sintayong diketahui pernah melatih di Piala Dunia 2018 ketika timnas Korea Selatan tersingkir di penyisihan grup. Sementara Moriyasu memimpin Jepang yang gugur di 16 besar. Sepanjang karir kepelatihan, keduanya baru bertemu sekali. Di mana saat itu Sintayong gagal menyelamatkan timnas Indonesia setelah digasak Jepangnya Moriyasu 1-3 di Piala Asia 2023. Selanjutnya, karir singkat Justin Hubner di Jepang.
Ya, pemain yang akhirnya dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang, Justin Hubner, pernah berkarir singkat di negeri matahari terbit, yakni pada beberapa waktu lalu. Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka sebagai pinjaman dari Wolverhampton Wanderers U21 pada Maret 2024. Namun hanya berlangsung hingga Juli tahun yang sama, meski kontraknya sampai akhir musim. Selama bermain untuk Cerezo Osaka, Hubner hanya 8 kali tampil dari 26 pertandingan di Liga Jepang, Piala Liga Jepang, dan Piala Emperor 2024. Makin matang, Miss Hilgers dipantau klub top Inggris. Miss Hilgers, bek muda berbakat yang bermain di FC Twente, baru saja membuat publik Indonesia terkejut dengan menyatakan komitmennya untuk membela timnas Indonesia. Padahal saat itu ia masih memiliki peluang besar untuk dipanggil memperkuat timnas Belanda. Kesempatan ini terbuka karena sebelumnya Hilgers sempat memperkuat timnas U21 Belanda, yang menunjukkan pengakuan terhadap bakatnya dari tim nasional Belanda. Namun ia dengan tegas memilih untuk memperkuat skuad Garuda. Sementara di level klub sendiri sejak usia 16 tahun, Hilgers terus menunjukkan perkembangan pesat di Akademi FC Twente. Penampilannya yang konsisten yang membuatnya dipercaya menjadi bagian dari tim utama. Dan hingga kini ia telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan di semua kompetisi bersama klub tersebut. Bakatnya pun pada akhirnya menarik perhatian berbagai klub besar Eropa. Seperti pada tahun 2022, pelatih Feyenoord saat itu Arne Slot dilaporkan menunjukkan ketertarikan pada Hilgers. Agen Hilgers sendiri bahkan mengkonfirmasi Slot sempat menghubungi langsung untuk membicarakan potensi transfer. Kini setelah Slot menjadi pelatih Liverpool, rumor transfer Hilgers ke klub besar Inggris itu pun kembali mengemuka. Hilgers sendiri memiliki karakter bermain bertahan yang kuat dan kemampuan yang solid di lini belakang. Hal inilah yang menarik perhatian Arne Slot yang kini berkarir di Liverpool. Kini spekulasi mengenai potensi transfer Hilgers ke Anfield pun mulai muncul. Meski begitu, Hilgers sendiri masih memilih fokus untuk mengembangkan karirnya di FC Twente. Lebih dari itu, dengan pengalamannya di Eropa, diharapkan Hilgers dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan komitmennya pada timnas Indonesia dan perhatiannya dari klub-klub besar Eropa, masa depan Hilgers pun terlihat sangat menjanjikan. Hilgers sendiri memang tidak hanya berambisi membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, tapi juga berupaya menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di kancah sepak bola Eropa. Kabar Elkan Bagot, banjir dukungan kembali ke skuad Garuda. Elkan Bagot kembali diabaikan Sintayong dari daftar timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Hal ini membuat sejumlah pendukung timnas Indonesia menyoroti absennya Elkan Bagot ini. Dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dirilis PSSI pada Sabtu pagi, bek tengah yang dipanggil STY adalah Itzes, Jordi Amat, Hilgers, dan Rizky Ridho, serta Muhammad Ferrari dan Justin Hubner. Kenapa selalu berharap Elkan Bagot ya kalau ada Garuda calling kayak begini? Tulis salah satu akun netizen. Elkan Bagot sendiri memang sudah tidak pernah memperkuat timnas Indonesia sejak melawan Australia di Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024 lalu. Selain itu, bek 22 tahun itu juga sudah absen memperkuat Blackpool FC di 12 pertandingan. Karena diketahui Bagot mengalami cedera ankle saat melawan Cambridge United. ST sendiri memang terkenal sebagai pelatih yang disiplin. Ia hanya akan memanggil pemain yang mau berjuang untuk merah putih. Untuk itu tindakan indisipliner adalah sesuatu yang sangat membuatnya marah. Baginya membela negara tidak cukup hanya memberikan 100%. Bahkan juga terkadang sebuah pengorbanan perlu dilakukan. Kemungkinan Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia semakin mengecil karena kondisi Elkan sendiri di klub yang masih berjuang mendapatkan menit bermain dan bersamaan juga tengah dibekap cedera. Sementara itu di kantong STY terdapat nama-nama yang cukup menjanjikan karena selalu menjadi andalan di klubnya masing-masing dan dalam kondisi bugar. Sementara terkait hubungan Elkan Bagot dan STY yang diwartakan merenggang, PSSI melalui Erick Thohir telah menyarankan kedua belah pihak untuk menurunkan ego masing-masing dan berbicara
Tentu diharapkan hubungan antara keduanya pun bisa segera membaik.